265, 65, R18, 325, 30, ZR21. Artinya apa sebenarnya angka-angka di ban ini? Kalian bingung? Sama, gue juga bingung. Dulu, sekarang gue udah ngerti. Ayo gue ajarin. What's up speeders, gue Hafiz, welcome back to Speaker TV. Dan di episode Garage Guru kali ini kita bakal belajar tentang hal-hal dasar mengenai ban. Jadi kalau kalian mau beli ban atau kalian bingung angka-angka di sini artinya apa, ayo gue ajarin. Nah, angka pertama yang kalian ngeh dari ban itu biasanya angka paling gedenya itu ada 3 seri angka. So, kalau di sini misalnya angkanya 325, 30, terus ada ZR21. 325 itu apa? 325 itu adalah lebar dari dinding bannya. Jadi lebarnya adalah 325 mm. Ini biasanya cukup buat velg yang lebarnya sekitar 12 inci. Ini sih lebar banget, definitely ban supercar atau ban kayak buat Ferrari, buat Porsche GT3 RS. Kalau mobil sehari-hari biasanya lebarnya mungkin lebih ke 205, 215 atau bahkan di bawah itu. Biasanya lebar velg mobil rata-rata tuh 6 sampai 8 inci. Kemudian angka kedua kalian bisa lihat per 30. Per 30 ini adalah aspek ratio dari dinding bannya. Di sini bacanya dalam persen. Jadi dinding bannya ini 30% dari 325 mm si tapak bannya. Nah, terakhir kalau kalian lihat di ban ini ada huruf ZR kemudian angka 21. Z ini nggak semua ban ada. Ini adalah ban berperforma tinggi yang bisa menghandle kecepatan lebih dari 250 km per jam atau 150 miles per hour. R itu adalah radial, bukan ring. Banyak orang yang mikir itu ring, tapi R itu adalah untuk radial, yaitu jenis konstruksi bannya. Jadi bukan ringnya. Kemudian terakhir 21 itu adalah jarak dari sini ke sini, yang berarti ban ini bisa muat untuk velg dengan diameter 21 inci. Nah, itu tadi ukuran ban. But wait, there's more. Sebelum kalian beli ban, ada beberapa huruf dan kode-kode lagi yang harus kalian tahu. Nah, kalian bisa lihat kemudian setelah ukurannya di sini ada angka lagi, 108Y. Angkanya ini adalah load index atau bobot yang bisa ditopang oleh si ban ini. Y itu adalah speed ratingnya. Tadi Z itu sebenarnya menandakan ini ban performa tinggi. Kalau kalian mau spesifiknya dia bisa kecepatan berapa maksimumnya, itu kalian lihat di huruf yang di akhir sini. Nah, karena ini angkanya 108, berarti bobot yang bisa ditopang oleh ban ini adalah 1 ton. Karena mobil kalian ada 4 ban, berarti totalnya bisa menopang 4 ton. Makanya kenapa kalau truk lebih banyak lagi bannya, karena bobot yang ditopang harus lebih banyak juga. Terakhir kalau di ban ini speed ratingnya adalah Y. Y itu adalah speed rating paling tinggi, yang dimana dia bisa menghandle kecepatan sampai 300 km per jam atau 186 mil per jam. Seperti yang gue bilang tadi, ini ban lebar banget. Ini memang ban supercar buat kayak Ferrari, Lamborghini, Porsche GT3 RS. Jadi memang ini adalah ban performa tinggi. Nah, itu tadi angka load rating dan speed rating bannya. Kalau kalian beli ban bekas, ada satu kode lagi yang harus kalian perhatikan. Di sini ada 4 digit, kalau misalnya di ban ini 3023. 2 angka pertama itu menandakan minggu kapan dia diproduksi. 2 angka terakhir menandakan kapan tahun produksinya. Jadi kalau 3023, ban ini diproduksi di minggu ke-30 di tahun 2023. Nah, jadi kalau kalian beli ban bekas, perhatikan kode ini karena kalian harus make sure bannya tidak terlalu tua. Nah, sekarang kalian udah bisa baca ukuran ban dan kode produksinya. Tapi kalau kalian mau beli ban, apakah harus ngikutin aja yang udah ada di mobil kalian sekarang atau bisa berubah? Ini beberapa tips. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang ukuran ban yang direkomendasikan oleh pabrikan mobil kalian, kalian bisa cek di pintu sisi pengemudi. Biasanya ada stiker atau plakat di pilar sini atau di pintunya. Dan stiker ini akan menjelaskan ban apa yang cocok untuk berapa penumpang, untuk kecepatannya, dan lain-lain. Kalau misalnya di mobil ini, di Range Rover tahun 2005, dia menyarankan kalau misalnya buat 4 penumpang dengan kecepatan di bawah 160 km per jam, untuk memakai ban 235 65 R18. Kalau misalnya kalian ada 4 penumpang tapi mau melaju lebih kencang dari 160 km per jam, berarti ban yang disarankan adalah 255 60 R18. Tapi apakah kalian harus mengacu ke sini? Apakah kalau misalnya kalian milih ban yang ukurannya sedikit berbeda, mobil kalian akan meledak? Tentu enggak. Ini ada beberapa tips. Sebenarnya kalau kalian beli ban, itu bisa kalian adjust 10-20 mm dari rekomendasi pabrikannya. Jadi misalnya kalau kalian mau bannya lebih stretch, jadi kayak bahu bannya itu lebih narik ke dalam dari velgnya, atau kalau bahasanya lebih ngedonat, itu kalian bisa beli ukuran yang mungkin 10 atau 20 mm
lebih kecil dari yang kalian pakai sekarang. Nah, kalau kalian mau profil bannya yang lebih meaty atau lebih kotak, itu kalian bisa nambahin ukurannya sekitar 10-20 mm. Jadi lebih kayak mobil balap gitu. Tapi harus diingat juga, tiap ban itu sebenarnya punya profil masing-masing. Ada yang lebih stretch, ada yang lebih kotak. Kalau kalian beli ban yang high performance kayak ini, udah pasti akan lebih kotak karena sidewall-nya emang lebih keras. Jadi sebelum kalian beli ban, cek dulu profil bannya seperti apa. Mungkin kalian bisa cek ke forum-forum, tanya-tanya sana sini. Nah, terakhir untuk tebal ban, kalian bisa pilih sesuai preferensi kalian sebenarnya. Kalau untuk ban performa tinggi kayak gini, biasanya emang akan agak tipis. Aspek ratio-nya mungkin kayak di sini 30 atau 35. Kalau kalian mau yang lebih nyaman, gue sih biasanya prefer 55 sampai 60. Tapi kalau misalnya emang mau yang lebih nyaman lagi, ya bisa lebih tebal lagi juga. Tapi kalian harus pastiin kalau tebal bannya itu tidak akan gesrot dengan fender mobil kalian. Dan harus diingat juga, makin tebal dinding bannya, dia akan makin banyak flexing, jadi handlingnya akan sedikit terkompromi. Makanya kenapa kalau ban-ban performa tinggi itu pasti dindingnya tipis kayak gini. Nah, itu dia cara baca kode-kode yang ada di ban mobil. Terus kalau misalnya kalian udah beli ban, gimana sih cara rawat ban mobil supaya performa tetap terjaga dan bannya tahan lama? Nih, Pierre bakal ajarin. Gak mau bahan kalian banyak hairline crack seperti ini. Sini gue ajarin supaya kalian bisa ngerawat ban mobil kalian supaya tahan lebih lama. Semua ban itu ada indikator kausannya, biasanya ada di sini nih. Nah, itu buat kalian ngecek seberapa aus sih tapak bannya. Nah, tapi kalau kalian bingung bisa pakai alat ini buat ngukur seberapa dalam tapak bannya. Nah, ingat kalau pakai alat ini minimal itu di 1,6 mm. Kita cek ini berapa? Ini karena masih baru sekitar 6 mm. Next, jangan lupa kalian untuk selalu rotasi ban sekitar 5.000 sampai 8.000 km. Kenapa? Supaya menjaga keausannya tetap rata, supaya bannya tetap awet. Ada mobil yang kadang belakangnya lebih cepat, depannya lebih cepat ausnya, tergantung mobil tipe mobil kalian. Kalau mau perfect sih sebenarnya kalian harus rotasi bannya itu dengan X pattern, yaitu kiri belakang ke kanan depan, kanan belakang ke kiri depan. Next, kalian jangan lupa buat spurring dan balancing. Karena kalau mobil kalian alignmentnya nggak bagus, itu bannya bisa cepet habis. Seringkali habisnya juga nggak rata. Apalagi nyetir juga lebih bahaya kalau misalnya alignmentnya nggak bagus. Karena kalau kalian ngerem atau lepas setir, kadang-kadang bannya bisa narik mobilnya ke kiri atau ke kanan. Kapan sih kalian harus spurring dan balancing? Biasanya sih setiap 2 tahun atau 20.000 km. Atau kalau kalian ngerasa handling mobil udah nggak enak, atau getar, atau sering lewat jalan berlubang, biasanya mobil kalian harus lebih sering spurring tuh. Nah, kalau bannya getar lagi kencang, itu namanya harus dibalancing. Nah itu guys, hal-hal yang perlu kalian perhatiin supaya ngejaga biar ban mobil kalian terus tetap optimal. Kalau kalian bingung mau beli ban mobil apa, cek sponsor kita. From small sedans to full-size SUVs to sports cars and supercars, Michelin has got you covered. For your daily driver, we have the Primacy 5 tires, which is comfortable and long-lasting. Or if you have a full-size SUV, we have the Pilot Sport SUV tires or the SUV Plus tires. But the big daddy of it all, for performance, we have the Pilot Sport Cup 2 tires, which will shed seconds of your track time. Michelin is also trusted by a lot of OEM manufacturers and car brands, and they have a 6-year warranty to give you a peace of mind. So if you're looking for a good deal, make sure you click the link below and get your Michelin tires. Nah, sekarang kalian udah bisa baca ukuran ban dan kode produksi yang ada di ban. Sekarang pertanyaannya mungkin, oke, ban apa yang harus kalian beli? Baik lagi ke preference kalian masing-masing, tapi kalau kalian bingung, kalian bisa cek sponsor kita satu ini. Thank you Spirit for watching this episode of Garage Guru. Thank you Michelin for sponsoring this episode. We've got a lot more exciting videos coming up for you. In the meantime, you can watch our 911 review, our 835 review. You can watch the Garage Guru episode with the Porsche GT3 RS and a Porsche Expert. Thank you guys for watching. See you on the next one.